Rahmat apa hadirin yang mulia yang akan diberikan kepada ahli masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat, tetapi yang diturunkan ke muka bumi ini hanya 1 rahmat saja. Tetapi dengan 1 rahmat saja, maka hewan buas pun mampu saling berkasih sayang. Bapak-bapak tahu singa? Upami di Bogor, kucing jabrik eta singa. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan naluri terhadap singa ini untuk memenuhi hawa nafsunya dalam hal makan, maka hari-hari harus berburu. Karena singa ini makan daging. Tidak pernah hari ini terdengar kepada telinga kita ada seekor singa mampu makan rumput. Ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seperti itu. Ada hewan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini hanya untuk makan biji-bijian saja. Burung, maka makannya biji. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia, maka hari ini biji apa yang sedang kita makan? Biji beras, biji-bijian, kacang-kacang. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini singa hadirin yang mulia, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian 1-2 hari tidak menemukan sesuatu untuk dimakan, manakala singa itu melahirkan seekor anak, maka tidak pernah sampai kepada telinga kita ada seekor singa mampu memakan anaknya sendirian. Ini karena rahmat Allah. Tetapi manakala rahmat telah bercabut dalam setiap hati hamba hadirin yang mulia, hari ini justru sampai kepada telinga kita setiap wanita muslimah berani menggugurkan kandungannya. Rahmat sudah tercabut banyak dan kita masih biasa-biasa saja. Hadirin yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan hal mudah hadirin yang mulia. Setiap manusia yang berhajat kepada agama ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan rahmat. Sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang terhadap diri kita, dan diri kita pun dijadikan asbab menyebarnya rahmat kepada seluruh alam. Saya berjumpa dengan seorang masyayikh dari Bangladesh, beliau Hafiz Ali, Maulana Ali Sab. Beliau katakan, hari ini kebanyakan dari mana manusia menggunakan pikirannya untuk berpikir menyelamatkan orang lain setelah terjadinya musibah. Dan ini bukan pikir yang buruk hadirin yang mulia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala manakala menurunkan satu musibah dan bencana dalam satu tempat di hari yang sama dalam waktu yang sama, maka Allah masukkan rasa iba di hati manusia yang lainnya. Maka mereka rela mengorbankan harta diri dan waktunya untuk menolong. Dan ini bukan pikir yang buruk. Dan ini kebanyakan manusia pada umumnya. Tetapi Monas Alisab katakan, ini adalah pikir yang biasa-biasa saja. Ada pikir yang lebih baik, yaitu menolong orang lain sebelum terjadinya musibah. Kalau sudah terjadi musibah, itu hak setiap orang yang mendapat bencana kita tolong. Tapi ada pikir yang lebih baik, memikirkan bagaimana menolong orang lain sebelum terjadinya musibah. Kira-kira kumaha caranya? Yang pertama, Maulana Ali katakan, kita pahami apa itu musibah dan apa yang mengundang itu musibah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan di dalam Al-Quran, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum wa alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di laut dan di darat yang diakibatkan oleh tangan manusia, perbuatan buruk manusia, oleh amal-amal manusia yang mengundang daripada musibah tersebut datang. Yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki agar setiap manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, fikir yang lebih baik daripada menolong orang lain setelah terjadinya musibah adalah hanya dengan satu jalan, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ani. Ajak manusia kembali kepada Allah dengan iman yang tertancap di dalam hatinya, maka ibadah-ibadah akan mudah. Dengan ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tahan setiap musibah. Justru Allah ganti dengan keberkahan yang turun dari langit, dan Allah bukakan keberkahan dari bumi.
Jadi jalan dakwah ini ternyata satu-satunya jalan untuk menolong orang lain sebelum terjadinya musibah. Maka hari ini hadirin yang mulia, bapak-bapak ini dituntut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tambahkan sebagian daripada saudara muslim kita Allah telah uji. Dan ini adalah contoh apa yang kita lihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut reaksi setiap bapak-bapak sekali. Apa yang masuk ke dalam otak kita pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut apa reaksi yang akan kita buat setelah terlihat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah menjadi sebuah keyakinan dalam hati setiap orang yang beriman bahwa kerja atas agama bukanlah kerja para nabi saja, bukan para kerja daripada orang-orang soleh saja, tapi kerja atas usaha agama ini adalah kerja setiap umat Islam. Mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan kita yang semampunya. Mengajak itu mudah, hadirin yang mulia, yang sulit mengajak. Kalau bapak-bapak mengajak satu orang hari ini, maka hadirin yang mulia, tidak menutup kemungkinan hari demi hari akan bertambah orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelapan ada karena ketiadaan terang, hadirin yang mulia. Hari ini banyak kemaksiatan karena orang-orang yang sudah diberitahu tidak mau datang ke tempat-tempat gelap masalahnya. Hari ini orang sibuk mengusir gelap dengan golok, hadirin yang mulia. Hari ini orang sibuk mengusir kegelapan dengan senjata tajam, maka gelap tidak akan hilang. Tetapi manakala seseorang membawa lampu ke tempat gelap, gelap pun hilang dengan sendiri. Maka hadirin yang mulia, kerja dakwah ini menjadi tanggung jawab setiap umat Islam. Sedia insyaallah. Bapak-bapak ini telah dikaruniakan agama, hadirin yang mulia. Diberikan Islam yang mana, hadirin yang mulia, ini agama tidak diberikan kepada paman tercinta Abu Thalib. Sampai wafatnya beliau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan tiket. Wa may yattaqi ghairal Islam dinan, dan barang siapa mencari agama Islam fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Artinya bapak-bapak sudah mendapatkan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ulama katakan, seandainya ini ayat berhenti sampai di situ saja, maka tidak akan ada konsekuensi apapun untuk setiap umat Rasulullah SAW. Artinya dia mau beriman silakan, nggak beriman nggak jadi masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada kehidupan setelah dunia bagi orang-orang yang tidak mau mengambil agama Islam sebagai agamanya, maka jaminan kerugian yang abadi dan abadi. Bapak-bapak ini beruntung. Tetapi hadirin yang mulia, masuk daripada surganya Allah tidak cukup Islam. Yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman bapak-bapak sekalian. Iman yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum bukan iman yang biasa-biasa, hadirin yang mulia. Iman yang tertancap dalam hati mereka adalah iman yang dimasukkan dengan pengorbanan dan alir mata. Bila paham, hadirin yang mulia, tidak mudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sumayyah paham, tidak mudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka memilih daripada penindasan, sakit, hanya untuk mempertahankan iman yang ada di dalam hatinya, hadirin yang mulia. Berulang kali Sumayyah dibawa keluar rumah, dibaringkan di atas pasir yang panas, hadirin yang mulia. Dicambuk berkali-kali, diberdirikan, dijatuhkan lagi, dicambuk lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, hadirin yang mulia. Perlakuan yang tidak pantas terhadap seseorang wanita yang sudah tua. Tetapi ketika ditanya, wahai Sumayyah, maukah engkau tinggalkan agama Muhammad? Demi Allah, aku lebih ridho mati membawa agama Muhammad. Ditarik lagi keluar, hadirin yang mulia, disiksa lagi berulang kali, ditanya lagi, maukah engkau keluar daripada agama Muhammad? Sampai beliau wafatnya lebih baik kemaluannya ditancap dengan senjata tajam daripada melepaskan agamanya, hadirin yang mulia. Kemuliaan yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat baginda Rasulullah SAW melalui ini agama, hadirin yang mana setiap orang dituntut untuk mengamalkan dan mengajak orang lain untuk kembali ke jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah diberi tiket, dan tiket tersebut ibaratkan jalan tol Cijago Rawi. Kalaulah bapak-bapak sudah masuk ke dalam jalan tol,
Jangankan memperlambat hadirin yang mulia, berhenti habis ditabrak orang. Orang kalau sudah masuk jalan tol itu digas Pak, dan nggak banyak kiri kanan sampai ke gerbang tol. Begitu juga orang yang sudah Islam, hadirin yang mulia. Jika hari ini orang-orang Islam hanya mempertahankan keislamannya tanpa mau memperjuangkan Islam, lama-lama ditobrak oleh orang kafir yang masuk Islam, hadirin yang mulia. Nampak Pak? Aku jari sahabat-sahabat kita pulang dari negara-negara mayoritas kafir, hadirin yang mulia. Brazil 1.500 orang masuk Islam, asbab jamaah-jamaah yang bergerak, hadirin yang mulia. Di Argentina, di Afrika Selatan, Maroko, hadirin yang mulia. Bahkan ajik ini usaha agama, ketika ini usaha agama tidak pernah berhenti, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian lockdown, dan saya alami itu sampai 8 bulan di India. Negara mana yang bisa bergerak untuk menyampaikan dakwah, hadirin yang mulia? Tapi orang tua kita dari Bandung, dari Sukabumi mampu menempuh setiap negara, hadirin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwasanya ini usaha agama adalah hak. Seorang masyayikh dari Mewat, beliau sampaikan ketika kami di Nizamuddin, usaha agama ini seperti halnya seseorang yang membuat jembatan melewati sungai yang besar. Dibuat suatu jembatan besar, dan jembatan ini adalah jembatan dakwah yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Jembatan besar. Para sahabat telah ikut lewat daripada jembatan dan sampai ke seberang jalan, hadirin yang mulia. Para tabi'in pun begitu, para tabi'in pun seperti itu. Maka hadirin yang mulia, yang namanya sesuatu dibangun lama-kelamaan ini pasti akan rusak. Seperti rumah yang kita buat, lama-lama catnya mulai pudar, batanya mulai moletek. Begitu juga dengan jembatan dakwah, hadirin yang mulia. Maka ketika jembatan dakwah tersebut diperbaiki, hadirin yang mulia, orang-orang yang penuh kerisauan tidak akan membiarkan usaha ini terhenti, sehingga membuat jembatan-jembatan kecil di jembatan besar tadi, hadirin yang mulia. Lahirlah pergerakan-pergerakan Islam, harakah-harakah Islam. Maka masyayikh katakan, dengan kedatangan Syekh Ilyas rahmatullah alaih, maka seluruh jembatan kecil tersebut satu saat akan dihancurkan dan semuanya akan kembali kepada jembatan tersebut, hadirin. Bapak-bapak yang sudah ikut usaha agama ini, bapak-bapak ini sudah ada di jembatan itu. Pilihannya mau berhenti, mundur atau terus, Pak? Terus, walaupun merangkak satu saat sampai, Pak. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sangat besar setiap diri kita dilibatkan usaha agama untuk saling mengajak kepada kebaikan, hadirin yang mulia. Karena dampaknya sangat besar. Dengan saling mengajak ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan atau turunkan hidayah, dan diri kita dijadikan asbab hidayah untuk orang lain. Masya Allah, kami bawa Pak saudara kami dari Bogor. Beliau dulu nggak bisa ngaji, disewa sini untuk booking pengusaha-pengusaha besar. Nah, sekarang namanya nggak mau dipanggil Bang Bento, pengennya Benta. Kenapa? Sekarang saya benteng pabrik gitu. Saya saksi hidup Pak. Dulu keluar Bang nggak pernah bisa baca Al-Quran. Bulan terakhir kami keluar 3 hari. Pas halakah Quran, dia keluarkan handphone sambil baca, boleh. Pikir saya paling dia baca artinya ngumpul. Masya Allah, bacaannya benar. Sebentar saya lihat. Yang dibaca Pak, Masya Allah, huruf Arabnya dan bacaannya ajib bagus Pak. Coba Bapak-bapak cari usaha mana yang bisa memperbaiki orang dalam waktu 3 hari Pak. Maka masih kita katakan, kalau ada usaha yang seperti itu lebih baik daripada membentuk orang dalam 3 hari, maka kami akan pindah haluan. Coba. Rehabilitasi mana yang mampu merubah seseorang ahli bejat menjadi ahli taat? Ahli nyekek botol jadi ahli nyekek tasbih. Usaha mana, hadirin yang mulia? Telah nampak dalam pandangan kita jelas, tapi kadang-kadang kita sendiri yang mengkhianatinya. Sama seperti halnya Masya Allah Pak. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khutbah, dan jarak beberapa ratus mil sahabat yang sedang keluar di jalan Allah. Maka tiba-tiba Umar mengangkat pandangannya, ya Syariat al-Jabbar. Itu suara terdengar ratusan kilometer, hadirin yang mulia. Maka sahabat yang keluar di jalan Allah pun mendengar dari mana ini suara Umar. Beberapa waktu berlalu, maka mereka pun kembali ke Madinah dan menyampaikan kepada sahabat lainnya, adakah Umar berbicara seperti itu? Benar. Tiba-tiba beliau mengatakan hal yang seperti itu untuk berlindung di bukit. Ulama katakan, mengapa suara Umar ini
bisa sampai kepada jarak yang begitu jauh. Daya satelit, cahaya Android Pak, cahaya handphone. Kenapa bisa sampai? Karena mulut Umar digunakan hanya untuk hak Allah. Mengapa para sahabat yang jauh bisa mendengar? Karena telinganya digunakan hanya untuk hak Allah. Kita ini dekat Pak. Saya bicara Bapak mendengar, tapi Allah tahu yang mana yang masuk ke dalam hati Bapak-bapak. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para masyayikh kita hari ini menuntut bagaimana setiap masjid-masjid ini hidup dengan amal-amal agama, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam masjid mereka mendapatkan perlindungan, kenyamanan. Hadirin yang mulia, dengan amal-amal yang kita buat. Sebagaimana orang-orang terdahulu masuk daripada Masjid Nabawi, mereka berubah. Hadirin yang mulia, masjid yang hanya beralaskan pasir saja, tiangnya pelepah atau pohon kurma, atapnya pelepah kurma, kalau hujan bocor. Tetapi hadirin yang mulia, asbab amal-amal masjid dibuat. Hari ini ada masjid-masjid di seluruh dunia. Lahir anak-anak Masjid Nabawi, hadirin yang mulia, yang lebih megah mungkin daripada Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letakkan kemuliaan terhadap jomil Masjid Nabawi, tidak. Allah letakkan kemuliaan terhadap amal-amal yang ada di dalam. Maka tugas daripada seorang hari ini yang sudah mengikuti usaha agama, mengembalikan manusia masuk ke dalam masjid dengan menghidupkan amal-amal agama, sehingga setiap masjid hidup kembali daripada ruh agama. Hadirin, tidak ada lagi nanti tempat perlindungan yang terbaik selain masjid Pak. Maka adalah usaha kita adalah usaha mengajak manusia di luar masjid masuk ke dalam masjid. Kalau mereka sudah menjadi ahli masjid, Allahu Akbar Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alumni masjid, hadirin yang mulia, hidup dalam wujud dirinya ini amal-amal Masjid Nabawi. Datang oyak Pak Gempa, keluar masjid beri. Emang Umar gak adil, cicing Pak. Coba presiden ruangan kamar kibir-kibir keluar. Ya coba itu, presiden murah, pemerintahan orang ahli-ahli masjid. Lihat bagaimana alumnus masjid, para sahabat sekali gebrik cicing musibah. Ini pikir kita bagaimana mengembalikan daripada umar-umar kita pun ke dalam masjid. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami madari bagaimana itu api, hadirin yang mulia, yang tidak masuk kepada logika kita. Dan Umar perintahkan bahwa kepada beliau. Padahal kami madari ini, masya Allah, menyalakan lampu di Masjid Nabawi ini menjelang daripada Rasulullah SAW wafat. Tahun keberapa? Tetapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar faham bahwa pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Tamim Ad-Dari ini tidak akan pernah disentuh api neraka asbab menyalakan sebuah lampu di Masjid Nabawi. Kalaulah menyalakan lampu saja seperti itu fadilahnya besar, apalagi mengajak orang masuk ke dalam masjid dan menghidupkan rumah agama. Maka penting hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid kita ini sebagai rumah-rumah kita. Rumah dengan menghidupkan amal-amal agama, sehingga setiap amal agama tertancap di kita ini dan menjadi wujud dalam kehidupan sehari-hari. Seperti teman-teman yang tadi keluar masjid untuk berjaulah. Ini maksudnya adalah menyatukan seluruh daripada amal-amal masjid dari dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir dan ibadah dikumpulkan dalam satu gerak yang sama dalam silaturahmi. Itu namanya jaulah. Bukan cuma berkeliling, menyatukan amal-amal agama dalam satu gerak dan satu waktu. Maka beda salaman orang yang jauh lama, senyumnya aja hidayah Pak. Tashkir. Dai ini masya Allah, senyumnya tashkir. Maka dai ini harus banyak-banyak senyum, hadirin yang mulia. Untuk baik orang masuk masjid senyum, masya Allah, mahabbah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah habis-habisan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para sahabat. Sampai agama datang kepada diri ini. Sampai hari ini pun masya Allah, setiap diri kita mampu sholat Pak, mampu baca Al-Quran. Dan ini telah ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ketika wujud amal-amal agama di dalam dirinya mampu membedakan mana dunia, mana akhirat.
Hari ini mungkin kita tatap akhirat hanya dongeng saja, hadirin yang mulia. Agama mah terkewe di akhirat. Naon atuh selesai itu agama, itu pikiran manusia sekarang, Pak. Menganggap bahwa amal agama ini hanya untuk menyelesaikan masalah akhirat. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah menyempurnakan agama ini untuk menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Seorang sahabat datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, bilang sama istrinya, wah istriku, adakah makanan? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan. Kalau istri kita hari ini bilang, kita datang ke bawa uang, ada makanan, mau bahan lagi ente. Tapi istri sahabat tidak ada makanan. Maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya masuk ke dalam mihrab, dia berdoa, suaminya keluar rumah, masuk dalam masjid, doa sama-sama. Nyambung, hadirin yang mulia amalannya. Hari ini dai-dai keluar di jalan Allah, kita baca Al-Quran, istri kita buka handphone. Nonton TV, masih nuntut pertolongan Allah, kan lucu. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sahabat datang lagi, Assalamualaikum, dia katakan sudah ada makanan belum? Maka istrinya katakan, saya akan berdoa kepada Allah, meminta lagi makanan. Berulang kali. Sampai itu sahabat datang, hadirin yang mulia, bertanya. Ketika dia hendak bertanya adakah makanan, maka dia lihat di setiap meja ada daging-daging masak, hadirin yang mulia. Dan melihat kisaran gandum berputar dengan sendirinya, mengeluarkan daripada gandum, hadirin yang mulia. Sampai istrinya sibuk menyiapkan ember, menyiapkan ini sampai penuh semuanya. Maka terlintas dan tersirat dalam pikiran sahabat, ini gandum dari mana? Maka ketika dibuka daripada kisarannya, maka gandum tersebut berhenti tidak mengeluarkan lagi gandum. Maka sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demikian terjadi seperti ini, seperti itu. Maka Nabi katakan, ini adalah rezeki yang dianugerahkan terhadap kalian. Dan seandainya engkau tidak membuka kisarannya, ada yang mengatakan bahwa kisaran gandum tersebut akan berputar sampai hari kiamat. Asbab apa? Amal agama hidup dalam setiap diri sahabat. Hadirin yang mulia. Sahabat paham, hadirin yang mulia, bagaimana cara menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Pak Cecep sering sampaikan, Pak, mengucap orang bahasa Sunda, menyabut ke ditong lalauna, lamun lalaunan bare. Pak Cecep sering sampaikan, kalau kalian mencabut apa bahasa Indonesia nya dari ilalang, maka ini jangan pelan-pelan, maka yang habis tangan kalian. Beliau sampaikan, pegang erat-erat, cabut, maka kalian akan dapat dengan akarnya. Sama, Pak. Untuk mendapatkan akhirat itu jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Nu aya bapak-bapak bare lila-lila nyalakeun dakwah. Banyak, Pak. Salat 200 rakaat nada turun mulai tafakur. Jadi menyalahkan amalnya karena megangnya ragu. Maka begitu pun setiap kali melakukan satu amal, maka keyakinan kita adalah amal tersebut wasilah kita, dengan wasilah tersebut datangnya pertolongan Allah terhadap diri kita. Dan ini sering disampaikan, keyakinan orang yang beriman melihat satu amal, maka dia yakin dirinya layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan orang yang beriman terhadap amal, dia berpikir bahwa amal tersebut adalah sarana memperbaiki dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang pertolongan Allah. Maka penting setiap daripada manusia hari ini melibatkan dirinya di dalam agama ini untuk menyelesaikan hajat dunia dan akhirat. Kalaulah masalah dunia saja tidak selesai, Pak, apalagi masalah akhirat. Ini berat. Sholat kita hadirin yang mulia belum mampu mendatangkan pertolongan Allah, tapi kita terus saja. 7 juta manusia sholat di depan Ka'bah, memohon dalam waktu yang sama, dipimpin imam masjid, hafiz Quran dengan suara yang luar biasa, berdoa menangis terisak-isak, tapi Islam masih dijajah di mana-mana. Sahabat hendak berjalan masuk satu tempat, dicegat ku begal, kelak sholat dulu. Datang malaikat bilang kita tidur menebat perampok, selesai masalah. Sholatnya sama nggak, Pak? Sama. Nah, hasilnya beda. Ini yang dituntut oleh orang tua kita, bagaimana sholat kita ini mampu menyelesaikan masalah dan menjadikan daripada hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1960, orang tua kita sampaikan di kebun jeruk. Masya Allah,
ada satu fitnah yang lebih besar daripada coki dulu Pak, yaitu bagaimana ada pengumuman ada orang pertama sampai ke bulan. Bapak-bapak yang mungkin sudah sepuh-sepuh ini mungkin mengalami Pak, walaupun cek ayat TV pasti ngadang oke bahwa Amerika mengirimkan orang ke bulan. Luar biasa, terkesima. Tapi orang-orang yang beriman, terutama para ulama ini goncang, karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa kelak Nabi pernah menyampaikan di satu akhir zaman akan ada orang-orang yang mengaku pernah ke bulan. Emang bulan langit dasar aja di Abbas di langit katilu lah, kok bisa aja menembus langit? Rasulullah SAW saja yang dinafikan. Ini fitnah besar Pak, ulama goncang. Di tahun tersebut ulama India menjadi rujukan Pak, pada datang kepada Syekh itu, datang bertanya tentang hal tersebut. Ya Syekh, terjadi fitnah yang sangat besar. Ada mengaku orang pergi ke bulan. Syekh Yusuf Pak, orang yang memegang kuat usaha atas agama itu biasa keyakinannya kuat. Jika ayana ada ayana, kita naungkan Allah kuat Pak hakikatnya. Syekh Yusuf, mengapa kalian harus risau dengan hal tersebut? Apa hebatnya kata Syekh Yusuf? Ya hebatlah ada orang sampai ke bulan. Yang harusnya kalian hebatkan adalah sholat. Bagaimana tidak? Walaupun seandainya kata Syekh Yusuf ada manusia pergi ke bulan, apa hebatnya? Itu manusia dari makhluk pergi ke makhluk yang lainnya, hanya seperti seekor burung yang lari dari satu tangkai ke tangkai yang lain. Apa hebatnya? Tetapi Nabi kalian yaitu Rasulullah SAW pergi dari makhluk ke Sidratul Muntaha, membawa satu perintah yang bisa menyelesaikan seluruh masalah kalian, yaitu sholat. Kenapa kalian tidak hebatkan? Hari ini bilang hadirin yang mulia, menghebatkan tetap sholat hilang. Sholat hanya satu kewajiban. Masalah tetap datang, musibah tetap terjadi, hadirin yang mulia. Belum sholat kita menyelesaikan masalah, sepiring nasi pun tidak datang, apalagi jutaan masalah di akhirat Pak. Jangan merasa aman hari ini, hadirin yang mulia. Sholat hadirin yang mulia. Kalau bapak-bapak melihat satu orang dari kampung sebelah tiba-tiba datang, ibu sholat Al-Makmur. Entah dikenal Pak Haji, tiba-tiba dongkak peta kacana dihancurkan, itu dibobok. Kira-kira ahli masjid ngambek muat, marah Pak. Jangankan ahli masjid tuh nongkrong Pak, eta masjid yang dihancurkan serang dan milu ngambek, marah. Ini musola atau masjid agama atau fasilitas agama? Fasilitas agama. Kata Nabi, masjid itu tempat orang sujud. Setiap jengkal di atas muka bumi ini adalah masjid, kecuali tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi kita mewah, digunakan tempat sujudnya masjid. Artinya tak ada fasilitas agama, oke? Sujud bisa di mana wae. Kira-kira hari sholat fasilitas agama atau agama? Jelas-jelas agama. Hari ini kita melihat masjid dihancurkan kita marah, melihat orang yang nggak sholat kita nggak marah. Maka kita dituntut bagaimana pengorbanan untuk agama, memahami setiap amal-amal agama itu maksudnya apa. 2013 atau 14 saya bergerak ke Malang dengan Abu Ilyas hadirin yang mulia. Di sana buat di daerah Batu sampai Pujon terkenal dengan banyaknya apel-apel. Dan kan biasa kalau mau pulang berbekalan keliling. Saya perhatikan di satu tempat menjual apel, di pinggirnya ada juga tempat apel. Tapi kok beda harganya murah, ternyata yang pinggir ini apel hiasan. Itu apel tina kai, dipoles, dibuat apel, disemprot mirip apel Pak. Pas mau ke situ, ini mah jangan, ini mah palsu buat hiasan di tempat meja makan. Oh, kira-kira ya sholat kurang teh asli atau palsu Pak? Dan serupa. Sholat sahabat menyelesaikan masalah, kok kita tidak? Jangan-jangan sholat kita palsu Pak? Karena hanya ingin jadi imam, karena hanya ingin jadi ustaz. Alhamdulillah Pak. Sholat ini bukan untuk dilihat, untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kaitan sholat ini besar dengan kaitan umat, bukan untuk diri pribadi. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah,
Apa maksudnya tentang kalimat tersebut? Tentang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Jika salatnya belum bisa mencegah dirinya dan kepada orang lain untuk mengerjakan kejimat dan munkar, maka itu bukan salat. Nah, naonan urang teh salila ingeun. Tapi kudu terus istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala berikan hakikat salat yang benar. Kalau hakikat salat yang kita dapat ini sudah benar, imbasnya dalam wujud kehidupan sehari-hari ini berubah semua. Kesan takbiratul ihram akan terbawa dengan salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masih salam juga pilih-pilih. Dia sarwa ya yang harap orang di golongan assalam. Dia janggota dia beda akan beda dia terus salam. Naonan urang. Salam kepada siapa saja orang muslim, baik dikenal maupun tidak. Begitu di tamasya kita. Ya Pak. Iya. Rek pecina hidup, pecina bodas, kemake peci. Orang Islam ucapkan salam kita Pak. Hendak ini. Ajib Pak. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhijab dengan prasangka buruk manusia. Salat kita pun seperti itu. Kita nggak bisa mencegah orang lain keji dan munkar. Ternyata diri kita pelaku keji dan munkar. Salam disepelekan, padahal hadirin yang mulia, salam adalah nama Allah. Yang kata Nabi, jika seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja, sama saja dia mempercepat kiamat. Karena itu tanda-tanda kiamat. Erek ngejauhkan kiamat atau erek mempercepat kiamat? Maka tebarkan salam sampai ke Amerika, tebarkan salam sampai ke Inggris. Bergerak membawa ini agama. Bawa salam jauh-jauh. Maka hadirin yang mulia, menunjukkan ego dalam diri kita, sifat anania, egois dengan diri sendiri ini penting Pak. Dengan apa? Bergaul dengan banyak orang yang matanya berbeda-beda. Kalau diri kita ini masih keras, senantiasa masih melihat keburukan orang lain, khawatir keburukan tersebut Allah Subhanahu wa taala tambah dalam diri kita dan diri kita tidak merasakan. Ayah di Kiai, si muridnya rek diutus ke satu tempat, dipanggil lalu Kiai. Dia juga acang asak dia. Si Kiai na, sok muliling heula ka pasar pangnengankeun makhluk nu buruk. Samina waton angkat eta budak. Kuliling manggi anjing Bang. Buduga, oh iya bener makhluk buruk. Tapi perasaannya baik kan? Ah, mungkin. Allah makan maha baik, pasti ada maksudnya. Masuk di pasar, nempoan kurangan timbangan, ngaluyikeun timbangan, oh iya makhluk buruk. Tapi lain. Sampai dia capek keliling-keliling, enggak ada kayaknya makhluk yang buruk udah. Pulang dia ke Kiai, dia sampaikan, Kiai, pertama saya temui anjing seperti ini, tapi saya berprasangka itu adalah makhluk baik. Kemudian saya pun seperti ini. Bagus. Perjalanan pertama kamu mencari keburukan makhluk adalah tanpa tidak sadar. Hari itu diri kamu adalah yang terburuk. Jadi menjelang mana yang kesalahan orang lain, tersadar mana yang keadaan dalam terburuk. Khawatir wafat dalam keadaan seperti ini. Dan ketika kamu tidak mendapatkan makhluk terburuk, itulah keadaan kamu yang terbaik. Wafatlah dalam keadaan seperti itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah alaihi mengatakan, orang yang paling berpeluang besar wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang paling banyak prasangka baik kepada manusia. Orang gitu Pak. Kata majikan orang kadang-kadang, ya saya diajak Mas Turun, daya atau majikan orang Allah. Pak Cecep Pak. Semoga Allah menerangkan Mas ya Pak. Beliau tidak pernah sekali pun prasangka buruk kepada istrinya walaupun waktu itu sampai 14 tahun dia ikut Mas Turun. Tapi beliau selalu sampaikan di hadapan jamaah, istri saya yang terbaik. Buka puasa Senin Kamis beliau yang siapkan. Jamaah yang bergerak beliau yang masak. Hari ini kita mengutus rahmat Allah terhadap istri kita, hadirin yang mulia. Seakan-akan istri kita itu paling tidak taat dan kita yang mampu meminta mereka untuk taat. Kalau bapak-bapak mau berangkat ke kantor, bercermin, melihat di dalam cermin, siapa yang ada di dalam cermin, hadirin yang mulia? Diri kita sendiri. Dan ketika di dalam cermin, hadirin yang mulia, terlihat kotoran kita. Kita sibuk-sibuk, kita ngorek-ngorek di dalam cermin. Belek mau bersih-bersih Mbak. Sampai hari kiamat kotoran tidak hilang-hilang. Ulama katakan cermin ini adalah cerminan istri kita. Hari ini kita ingin membentuk istri kita dengan mengorek-ngorek padahal yang rusak kita sendiri. Perbaiki diri sendiri, Allah perbaiki istri kita.
Perbaiki prasangka baik kita terhadap istri, Allah berikan hidayah besar terhadap istri kita. Maka hari ini Pak, jangan prasangka buruk sama istri, belum keluar masuk, insya Allah keluar. Pembicaraan yang buruk akan menjadi doa dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Pak istri kita Pak. 7 bulan saya di India Pak, anak 8 yang sampai istri. Aku benar-benar saling katakan langsung Pak. Beruntung sesungguhnya pengorbanan yang besar adalah istri-istri kalian. Kalian keluar 3 hari enak, makan enak 40 hari. Istri kalian sampai ada yang pinjam sini, pinjam situ, habis ini, habis itu Pak. Dan kita masih merasa nikmat dalam dakwah dan memikirkan istri-istri kita. Hadirin yang mulia. Mohon maaf Pak. Doa-doa Bapak macam itu makul, tapi istri yang soleh lebih makul daripada 70 hari. Hadirin yang mulia. Rasa baik kita kepada istri Pak. Hilangkan sifat egois anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang Amirul Mukminin, hadirin yang mulia. Tapi beliau mampu meleburkan keegoisan. Di dalam kitab Hayatus Sahabat, jauhlah duaan puting-puting. Di depan Abdullah bin Mas'ud masuk keliling, kelihatannya meronta. Jauhlah puting. Kira-kira jamaahnya jauhlah puting kan? Orang mana nikmat bacaan kene. Umar puting-puting kajian Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika melihat satu rumah tersebut masih mengeluarkan cahaya, lampunya masih hidup. Ajib. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman terhadap umat, khawatir ketika melihat di dalam pintu tersebut ada keburukan, maka Umar mengganti posisi. Amir jadi pindah ke depan. Abdullah bin Mas'ud di belakang. Khawatir satu pandangan di dalam rumah ini keburukan, maka yang cukup melihat adalah Umar. Maka benar saja sampai ke depan pintu, kaget Umar. Umar masuk ke dalam melihat seorang laki-laki tua memegang botol khamr sampai diiringi seorang wanita yang sedang bernyanyi-nyanyi, hadirin yang mulia. Bersyair-syair. Abdullah bin Mas'ud enggak tahu Pak, tetap di luar.